Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Minggu 10 Mei 2020. Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah, berdasarkan data pada hari ini, terdapat 1 orang pasien sembuh di Kota Tanjung Pinang. Pasien nomor 6 atas nama Tuan NZ yang berusia 50 tahun, klaster penularan tunggal dan tidak menularkan. Tidak ada penambahan pada pasien COVID-19, namun pada hari ini masih ditemukan adanya penambahan pada kasus PDP sebanyak 4 orang, ODP sebanyak 72 orang, dan OTG sebanyak 3 orang. Kumulatif perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. 1. Penanganan Provinsi Kepulauan Riau. Total kasus 72 orang yang terdiri dari di karantina hari ini 2 orang, dirawat 14 orang, kemudian sembuh 1 orang, meninggal 11 orang tetap. Jadi yang semuanya yang di karantina tinggal 16 orang. Tinggal 16 orang lagi, alhamdulillah. Dari 72 orang yang terdahulu, yang kita kumulatifkan, kita kumpulkan. Sekarang yang di rumah sakit, baik di rumah sakit rujukan kita, di Rumah Sakit Ahmad Tabib, BP Kawasan, Mbok Fatimah, dan di Muhammad Sani, hanya 16 orang. Kemudian di Rumah Sakit Khusus Galang, yang semulanya jumlahnya 29 orang, tinggal 4 orang. Jadi totalnya yang masih kita rawat 20 orang. Dan alhamdulillah hari ini tidak ada penambahan. Bahkan 1 orang sembuh atas nama Tuan NZ berusia 56 tahun. Dan beliau ini cukup lama kemarin, tapi sekarang alhamdulillah sembuh. Kemudian kumulatif total kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Pasien dalam pengawasan PDP hari ini 408 orang. Bertambah 4 orang, dalam pengawasan 81 orang, selesai pengawasan 327 orang, bertambah 8 orang. Orang dalam pemantauan ODP hari ini 3.752 orang, bertambah 72 orang. Kemudian orang tanpa gejala OTG hari ini 3.509 orang, bertambah 3 orang. Total pasien sembuh, alhamdulillah hari ini yang sembuh sudah 45 orang. Jadi bertambah 1 orang. Jadi 45 orang yang sembuh. Terdiri dari Kota Tanjung Pinang 18 orang sembuh, bertambah 1 orang. Kota Batam 22 orang tetap. Kabupaten Karimun 4 orang. Kabupaten Bintan 1 orang. Total kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau terbagi atas 2 kategori penanganan atau klaster. Pertama, penanganan Provinsi Kepulauan Riau 72 orang, terdiri dari Batam 39 orang, Tanjung Pinang 26 orang, Kabupaten Karimun 5 orang, dan Kabupaten Bintan 2 orang. Rumah Sakit Khusus COVID-19 Galang 29 orang, sudah sembuh semuanya, tinggal 4 orang lagi yang masih dirawat. Sembuh 25 orang. Kemudian kalau ditotalkan kasus positif COVID Provinsi Kepri dan Rumah Sakit Galang 101 orang. Tapi yang tinggal di rumah sakit tinggal 20 orang. Yang lainnya sudah sembuh dan kembali di rumahnya masing-masing. Data Pelintasan Pekerja Migran Indonesia PMI TKI, pada hari ini terdapat lonjakan kedatangan PMI TKI deportasi dari Malaysia ke Kepulauan Riau melalui Kanin kelas 1 Tanjung Pinang sebanyak 284 orang. Dan selanjutnya menjalani karantina di RPTC Tanjung Pinang untuk kemudian menunggu transportasi ke kampung halaman. Pemulangan PMI deportasi ini direncanakan akan ada 2 gelombang lanjutan, yaitu pada tanggal 19 Mei dan 29 Mei 2020. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut. Yang dari Malaysia ke Kepulauan Riau pada hari ini pintu Batam Center 29 Mei 12 orang. Pintu Tanjung Pinang 284 orang. Ini merupakan yang dideportasi. Ini jumlahnya 296 orang.
Singapura, Kepulauan Riau kosong. Jadi hari ini karena kedatangan yang deportasi. Mudah-mudahan menjelang Lebaran tidak ada lagi deportasi. Karena kita punya rumah RPTC, salah satu menjadi kewajiban kita menerima yang dari deportasi. Data ini dari Kemenkumham, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Rekapitulasi pelintasan PMI TKI dari Malaysia ke Kepulauan Riau periode 1 Mei 2020 sampai 9 Mei 2020 berjumlah 443 orang. Periode 28 Maret 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 berjumlah 45.394 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, uraian kegiatan. Pertama, rapat koordinasi bersama terkait persiapan penandatanganan MOU yang dilakukan secara video conference. 2. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Nurul Islam, Banggu Rejo, Batu Sembilan dan Masjid Al-Ghazi ke Sungai Lusudi, Kelurahan Dompak, Tanjung Pinang. Ketiga, Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi serta kegiatan patroli rutin tempat umum terkait penerapan social distancing dan wajib menggunakan masker dalam upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID-19 belum berakhir. Masih belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. COVID-19 telah mewabah secara global yang menyerang dari berbagai sisi. Sejauh ini, alhamdulillah perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau telah membawa angin segar kepada kita semua. Jumlah laporan kesembuhan kasus positif COVID-19 pun meningkat. Akan tetapi dengan datangnya berita-berita baik, tentunya penyebaran COVID-19 bukan berarti kita menjadi lengah dan terbawa dengan situasi kondisi yang ada. Kita harus lebih mawas diri dan harus lebih waspada terhadap lingkungan di sekitar hingga wabah ini benar-benar tuntas teratasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, social dan physical distancing yang ditetapkan belakangan ini diketahui ampuh memperlambat laju penularan COVID-19 jika prosedur kesehatan harus dijalankan oleh seluruh masyarakat. Bukan tidak mungkin kasus COVID-19 akan selesai lebih cepat dari prediksi yang ada. Kami tidak jemu-jemunya selalu mengingatkan, mari seluruh masyarakat pakai masker, jaga jarak, hindari berkumpul, terutama di tempat khalayangan ramai, di pasar-pasar. Dan kami selalu mengingatkan kepada masyarakat di pasar, yang masuk ke pasar pakai masker, karena kita tidak tahu virus itu akan berada di sisi kita dan akan membawa kepada yang lainnya. Untuk itu, kepada yang berkumpul di tempat khalayak ramai, di pasar dan kegiatan lainnya, pakailah masker, hindari jarak berdekatan dengan sesama lainnya. Saya kembali mengingatkan, mari bersama-sama berjuang untuk selalu menjaga kondisi fisik dan kebersihan, menjaga cara ampuh untuk melawan COVID-19. Jaga jarak aman, hindari keluar rumah atau berkerumun. Jika harus beraktivitas di luar rumah, selalu kenakan masker dan hindari kontak fisik dengan banyak orang. Semoga ke depan akan lebih banyak berita-berita baik berdatangan. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan semua dapat kembali normal seperti sedia kalanya. Mari kita sama-sama selalu berzikir, berdoa, apalagi di malam 17 Ramadan, di malam akhirnya Ramadan. Ini merupakan setiap doa kita, insya Allah diijabah Allah. Mari kita berdoa, semoga di bumi Provinsi Kepri ini terhindari dari virus COVID-19. Yang sudah sakit, sembuh, yang di rumah sakit sembuh, dan tidak ada penambahan lagi. Dan kita sama-sama disiplin, kita sama-sama menjaga, selalu pakai masker, jaga jarak, dan banyak melakukan kegiatan di rumah, tidak berada di luar. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.